Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Mother Teresa dari Kalkuta terkenal dengan pernyataannya, kemiskinan yang terburuk adalah kesepian dan merasa tidak dicintai. Kemiskinan jenis ini bisa menyerang semua manusia tanpa pandang bulu. Perasaan tertolak, tidak diakui dan tidak diterima begitu menyakitkan dan bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Banyak kasus di pusat konseling menunjukkan mereka yang mengalami masalah dalam hubungan dengan pasangan dan orang di sekitarnya ternyata diakibatkan oleh pengalaman masa kecil. Mereka merasa tidak diterima orang tuanya, tidak dapat memenuhi cita-cita orang tua, atau bahkan waktu dalam kandungan hendak digugurkan orang tuanya. Misalnya, permasalahan kepribadian anak-anak di panti asuhan tergolong sulit. Banyak pengurus setuju bahwa masalah ini muncul akibat tertolak oleh orang tuanya. Karena itu dibutuhkan kasih yang luar biasa untuk mengembalikan mereka kepada kepribadian positif yang tidak merusak masa depan mereka sendiri. Juga contoh lain, seperti kehidupan para preman yang disertai kekerasan. Ini juga akibat dari kurangnya bahasa kasih. Mereka tidak merasa dikasihi dan tidak merasa perlu mengasihi orang lain, sehingga memeras dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka pelayanan kasih yang dilakukan di penjara mengajarkan kita bahwa mereka pun perlu disapa di saat ditolak masyarakat. Miris memang kalau mendengar kesaksian mereka yang merasa diterima Tuhan kembali justru setelah dipenjara, setelah dikucilkan dari keluarga dan dari masyarakat. It's not always about money, it's about love. Selama masih ada matahari, pasti masih ada harapan, karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara-saudari yang terkasih, juga contoh lain yang nyata adalah pengalaman kita sendiri menghadapi para ex-imam atau mantan biarawan-biarawati. Juga mereka yang pernah menikah dan berpisah bisa menimbulkan trauma tersendiri bagi sang pelaku.
Bahkan seorang umat pernah berkata, "Saya tidak pernah mau mendengar nasihat seorang ex-imam karena dia sendiri tidak bisa membuktikan bahwa dia berusaha taat pada panggilan Tuhan." Saya dalam hati cuma bisa berkata, yang jadi Tuhan sebenarnya siapa? Siapa kita ini kok berani-beraninya menghakimi dan sama sekali tidak memberi kesempatan untuk orang lain memperbaiki diri? Kalau saya berhadapan dengan mereka, para mantan biarawan-biarawati, justru saya tetap mensyukuri bahwa mereka sekarang menjadi awam plus, karena paling tidak ada kualitas berbeda dibandingkan mereka-mereka yang merayap dalam pengalaman iman. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan saja berjanji siapapun yang datang kepadanya, tidak satu pun dibuang, tidak satu pun akan hilang. Di hadapan Tuhan tidak ada dimensi waktu. Artinya, mau 3 bulan, 30 bulan, 30 tahun, it does not matter at all as long as he or she was found. Itulah contoh nyata hati Bapa yang diajarkan Yesus bagi kita. Tidak masalah kalau seseorang berbuat salah sekarang, someday he or she will make it better. Kita sendiri juga perlu berefleksi. Well, once in my lifetime, I also make mistake. Everybody make mistake. Tapi setiap orang mendapat tawaran sama untuk kembali kepada Tuhan, kembali untuk memperbaiki kesalahannya. Pertanyaannya, maukah kita juga memberi kesempatan kepada mereka yang pernah bersalah? Harusnya semangat penggembalaan juga kita imani dalam kehidupan keseharian kita. Semangat untuk merangkul yang pernah bersalah, semangat untuk menyapa yang dikucilkan. Resikonya, bisa-bisa kita juga ikut dikucilkan, dianggap bergaul dengan kaum kafir dalam tanda petik, menyamakan diri dengan orang kusta dalam tanda petik yang membuat orang Yahudi menjadi najis. Saudara-saudari yang terkasih, tidak satu pun dibuang dan ditolak kehadirannya, tidak satu pun boleh hilang dari hadapan Tuhan Sang Pencipta. Perintah ini bersifat universal, berlaku bagi semua orang, sehingga tidak satu pun manusia ditolak oleh Mother Teresa. Semua yang sakit diterimanya, apapun agamanya, bahkan yang tidak beragama sekalipun. Semua dikasihi dan dirawat agar di akhir hidupnya bisa meninggal dengan pantas sebagai seorang manusia. Kalau kita hanya mengasihi orang yang seiman dengan kita, apa gunanya agama? Penjahat pun melakukannya. Mereka sayang dengan anggota kelompoknya sendiri. Adakah kelakuan kita tanpa disadari membuat orang lain, bahkan orang-orang yang kita kasihi, justru merasa ditolak, tidak diterima, dan merasa tidak dicintai? Jangan-jangan kita belum bisa menerima orang lain karena kita sendiri belum sembuh dari luka batin tertolak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami telah Kau beri iman kepercayaan. Semoga berkat bantuan-Mu itu, kami bangkit bersama Putra-Mu yang tunggal dan hidup mulia selamanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.